Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan ganti baterai Vivo Y71. Ganti baterainya merek Rakit Panda yang kalau nggak salah garansi setahun double IC. Coba ini harganya lumayan ya. Kalau di sosial media, ada marketplace Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan ganti baterai seri Vivo Y17. Y71 ya, Y17. Keduanya masalahnya baterainya suka ngedrop ya, atau sering restart atau semacamnya, atau ngedrop. Nah, itu kemungkinan ada baterainya. Nah, baterai yang diganti ini ada tipenya ini di baterainya. Ini mereknya Rakit Panda ya. Ini lumayan bagus baterainya. Garansinya setahun kalau nggak salah, 12 bulan. Ada 2 IC ya, tipenya BF1. Oke, baterainya. Jangan lupa ya sebelumnya. Nah, udah buka dulu. Dalam perjanjian ini barulah dibuat batas wilayah yang sebenarnya antara Chili dengan Bolivia. Oh iya amigos, mohon maaf kalau kalian masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sobat. Mungkin ada juga yang boleh berpendapat misalnya dari jokes ini untuk menjadi kalian yang juga bisa lagi ya. Kalau ada kritik saran, jadi berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya. Bolivia men, kenapa? Filmnya 3 jam lebih sama banyak tariannya. Itu Bollywood men. Coba lo lihat men, batas negara Bolivia itu hampir nyentuh laut, tapi kagak kesampaian. Well, lo ingat gak kita pernah bahas kenapa wilayah Chile itu panjang? Nah, ada hubungannya sama Chile. Yuk kita bahas. Ini belum pernah dibuka segel ini. Segel ini belum pernah dibuka. Oh, segel. Hola amigos. Coba kita alihkan pandangan sejenak ke Tibetnya Amerika Selatan alias Bolivia. Kenapa ini? Karena Bolivia landlocked country. Iya benar. Tapi look closely ya amigos. Ada bagian dari batas Bolivia yang agak terhubung gitu ya. Dikit lagi yang berlaut, tapi kagak jadi. Ya masih mending wilayah kota yang di Bosnia. Ada ketemu sama laut lah. Nah ini kalau nggak bisa kita hitian dulu aja. Ketemu sama laut. Kalau Bolivia ini kayak nanggung ya. Kenapa Chile nggak berbaik hati buat kasih jalan aja gitu kan? Oh kebanyakan wilayah Bolivia sama laut. Masa nggak mau kasih pasir kita aja ke Bolivia? Ternyata hal ini berkaitan sama kasih alkohol ya, biar dia keluar. Kenapa wilayah Chile itu bisa panjang? Selayaknya ada keriting yang panjang. Coba ingat lagi. Nah, kalau di video kemarin itu ini bahasnya ke arah mana? Wilayah Patagonia kan? Ini lihat dulu, jangan lupa nih konektornya. Buka dulu, ini kan udah buat bautnya udah di ini buka. Oh masih ada lagi satu lagi, serius. Ada satu lagi nih. Yang hampir aja. Oke. Nah ini konektor baterainya berarti yang hitam ya, yang ini hitam. Jadi soal negosiasi yang ada hubungannya sama akses ke Samudra Pasifik. Karena dia bila dari wilayah yang ada ini ada Samudra Pasifik. Maksudnya itu pas Bolivia mereka dari Spanyol pas tahun 1925 Bolivia menguasai Pulau Krakatau. Yang ini negosiasi. Jadi Pulau Krakatau berbatasan sama Samudra Pasifik. Otomatis Bolivia punya akses juga ke Samudra Pasifik. Jadi jangan salah kira nih bos. Sebenarnya Bolivia sampai punya akses ke laut. Wilayah Bolivia sangat berbatasan sama
menjadi Guerra del Pacífico, perang antara Chili dan aliansi Bolivia Peru. Perang ini dimulai dari tanggal 5 April 1879 sampai dengan 20 Oktober 1883. Kalau kita melihat jauh ke belakang, perang ini dilatar belakangi sama perebutan wilayah gurun Atacama atau istilahnya border dispute antara Bolivia sama Chili. Sebenarnya kalau pakai gini sih bisa, tapi karena takut baterainya bocor, sayang terbawa bosan, bawa sangit gitu, mendingan kita pelan-pelan aja. Tapi kalau nggak bisa juga kita pakai heat gun. Heat gunin aja. Tapi lihat heat gunnya hati-hati ya. Kok sekarang lo bilang nggak jelas siapa yang harusnya punya kekuasaan di gurun Atacama? Yes, tapi ini belum bahas bagian Chilinya. Jadi Kita pakai heat gun aja deh, biar enak. Bilangnya itu gurun Atacama awalnya bagian dari Viceroyalty of Peru, terus jadi bagian dari Viceroyalty of the Rio de la Plata, terus pada akhirnya jadi bagian dari Bolivia, termasuk juga buat akses ke lautnya. Tapi warga Chili nggak setuju. Jadi pas Bolivia merdeka dan menjadi sebuah negara independen, pendiri negara Bolivia yang bernama Simon Bolivar mengklaim akses ke laut melalui gurun Atacama. Simon nggak peduli sama wilayah yang udah duluan diklaim sama Chili. Padahal Chili udah merdeka 7 tahun sebelum Bolivia. Sini aja. Menguasai wilayah Atacama. Jadi negara-negara besar ini juga bikin strategi buat cari dukungan antara dua negara yang lagi konflik ini. Chili sendiri memberikan pengaruh besar terhadap para penambang di wilayah Atacama. Kegiatan pertambangan ini didukung sama perusahaan Chili dan perusahaan asing, terutama perusahaan Britania. Nah, para penambang ini juga bikin fasilitas pertambangan dan pelabuhan ke bagian utara. Bolivia sendiri udah ngeklaim wilayahnya sampai 26 derajat lintah selatan, sementara Chili sampai 23 derajat. Susah banget ya. Saling tumpang Gila. Jadi dari tahun 1842 sampai 1862 dilakukan berbagai upaya perdamaian, tapi selalu gagal kan. Situasi makin memanas ketika Kongres Bolivia secara diam-diam ingin menyatakan perang terhadap Chili. Tiba-tiba ada situasi yang nggak terduga. Spanyol mendeklarasikan perang terhadap Peru dan upaya Spanyol untuk kembali menguasai kepulauan Chili. Hal ini bikin negara-negara di Pasifik jadi khawatir. Pada akhirnya, Chili, Bolivia ditambah Ecuador pengen berjuang bersama Peru. Konflik perbatasan yang ada sekarang itu udah jadi beban gede. Makanya, Bolivia sama Chili itu terus mengupayakan biar sekitar wilayah ini cepat selesai. Jadi, pada 10 Agustus 1865, ditandatangani sebuah perjanjian perbatasan. Intinya tuh Bolivia sama Chili sama-sama menetapkan garis 24 derajat lintah selatan buat jadi batas tengah. Jadi antara 23 derajat sampai 25 derajat lintah selatan menjadi wilayah Bolivia, alias wilayah yang dimiliki secara bersama oleh Bolivia dan Chili. Tapi sayang banget amigos, penentuan batas 24 derajat ini malah bikin pusing. Ternyata malah jadi ribet. Chili agak dirugikan terkait derajat bea cukai yang diubah secara sepihak terkait sama wilayah kondominium ini. Masalah itu juga muncul pas bulan Agustus 1872. Seorang jenderal Bolivia yang bernama Ferdinand Marcos memulai ekspedisi dari Valparaiso melawan pemerintah Bolivia. Tapi tindakan efektif apapun dari Chili. Meskipun sudah dikasih peringatan sama konsulat jenderal dan juga Bolivia, tapi Chili nggak bantu ngapa-ngapain. Akhirnya Peru mengirimkan angkatan laut ke sana. Kemudian pada tanggal 15 Maret 1872 dibuat klarifikasi atas perjanjian tersebut. Dibentuk oleh Jenderal Marcos yang membawa Chili menunjuk petugas bea cukai untuk bekerja sama dengan Bolivia di wilayah kondominium tersebut. Dan singkat cerita, Peru dan Bolivia
juga menyatakan kalau dextromethorphan itu malah meningkatkan pengaruh regional dari Chili, sehingga memaksa Bolivia buat menolak protokol itu. Hingga tahun 1874, Majelis Bolivia tidak pernah menyetujui protokol tersebut. Pada tahun 1874, Bolivia dan Chili kembali bernegosiasi dan tetap menyetujui batas wilayah pada 24 wilayah terikat selatan. Dan pada akhirnya dibentuklah perjanjian batas Bolivia dan Chili tahun 1874. Dan Chili harus rela kehilangan hak untuk memilih petugas bea cukai. Tapi sebagai gantinya, perusahaan Chili tidak akan mengalami kenaikan pajak mitra. Tapi di tahun 1975, sebuah kota di wilayah Condominio bernama Antofagasta berusaha menaikkan pajak terhadap perusahaan mitra dan kereta api Antofagasta atau disingkat CSFA. Tapi Dewan Negara Bolivia menolaknya karena bisa melanggar perjanjian perbatasan bersama Chili. Tapi beda cerita sama Kongres Nasional Bolivia dan Majelis Konstituante Nasional. Mereka akan menyetujui lisensi atau izin CSF jika CSFA membayar sejumlah pajak. Tapi CSFA keberatan dan menyatakan kalau kenaikan pajak itu ilegal. CSFA kemudian meminta intervensi dari pemerintah Chili. CSFA menganggap kalau pajak itu sebagai langkah baru untuk menggantikan warga Chili yang bekerja di bagian produksi mitra. Singkat cerita, bibit-bibit konflik mulai terasa lagi di bos. Nanti dia mengatakan kalau kejadian yang tahun 1874 tidak ada hubungannya sama pajak CSFA. Dan Bolivia memaksa Chili buat membatalkan perjanjian itu. Bolivia juga memaksa supaya kasus CSFA harus ditangani di pengadilan Bolivia. Hingga di akhir tahun 1878, Chili mengirimkan kapal perang ke wilayah Antofagasta. Dan singkat cerita, Chili menduduki wilayah tersebut. Dan tahun 1879 adalah tahun dimulainya Republik Tanah Kita, Perang Pasifik. Singkat cerita, berbagai sudah jadi pandemi dan akhir ceritanya. Chili menang dalam Perang Pasifik, sementara Bolivia sama Peru jadi pihak yang kalah. Chili dan Peru kemudian menyatakan Pas ada ini pada tanggal 21 fleksibel. Ini baterai ini. juga wilayah Arica. Seperti wilayah Bolivia, yaitu Kita giniin dulu. Nah, sejak saat inilah Bolivia yang pada awalnya punya akses ke laut, pada akhirnya menjadi landlocked country. Chili dan Bolivia Oh, hati-hati bocor. Kalau kena cungkil bocor ngeri tuh begitu. Oke. 1904, dalam perjanjian ini barulah dibuat batas wilayah yang sebenarnya antara Chili dengan Bolivia. Oh iya amigos, mohon maaf kalau ini masih banyak informasi. Jadi kalian boleh koreksi juga. Nah, kita bisa cek dulu sebelum kita ganti. Mungkin ada begitu. Berapa volt di sini? 3,85. Ya udah berarti kita 8 atau 9 volt. Coba kita alihkan pandangan sejarah ke Tibetnya Amerika Selatan, alias Bolivia. Karena Bolivia memang dia Ini ke 9. tapi belum harusnya ya amigos. Ada bagian dari batas Bolivia yang agak nanggung gitu. Dikit lagi yang berlaut, tapi kagak jadi. Ya masih mending wilayah kota Neng di Bosnia. Ada ketemu sama laut lah, meski cuma berapa kilometer. Masih ada kesempatan buat ketemu sama laut. Tapi kalau Bolivia ini kayak nunggu kan, kenapa Chili nggak berbaik hati buat kasih jalan aja gitu kan? Kalau kebanyakan wilayah Chili juga ketemu sama laut, masa nggak mau ngasih bantu dikit aja ke Bolivia? Ternyata hal ini berkaitan sama
Ini kaitannya sama wilayah Chili itu bisa panjang, selayaknya cabai keriting yang panjang. Coba ingat-ingat lagi, kalau di video kemarin itu Mimin bakasnya ke arah mana? Wilayah Patagonia kan, yang pada akhirnya menjadi milik Argentina. Makanya Chili jadi punya wilayah yang Gofol berapa? Nah sebenarnya Di sini ada satu faktor lagi, yaitu adanya sejarah sama Bolivia. Kemudian beberapa komentar komen bertanya-tanya soal kenapa Mimin nggak langsung bahas aja kemarin kan? Ya asik aja sih, WKWK. 0,4. Kalau perihal sama Bolivia ini emang harus dibuat pembahasannya sendiri. 3,64 ya, itu lumayan. Negosiasi yang ada hubungannya sama akses ke Samudra Pasifik. Karena kalau kita lihat di dekat wilayah yang ada Lampung ini, 364 itu. Oh, masih bagus sebenarnya. Oh di sini lihat kan berapa? 385. Oke, kan baru dulu ya udah gitu. Kita buka pelan-pelan nih bukanya. Hati-hati ya bongkar ininya. Ada kejelasan di mana bagian siapa, yang mana dari siapa yang mau berkuasa. Tapi dia yang menguasai Gunung Anak-Anak ini. Sekarang bilang tidak jelas siapa yang harusnya punya kekuasaan. Nah, udah kan? Yes. Kok kotor ya? Aneh. Nah, udah kotor aja. Sama-sama ngotot. Bilangnya itu udah kotor aja, aneh. Awalnya bagian dari Viceroyalty of Peru, terus jadi bagian dari Viceroyalty of the Rio de la Plata, terus pada akhirnya jadi bagian dari Bolivia, termasuk juga buat akses ke lautnya. Tapi warga Chile nggak setuju. Jadi pas Bolivia merdeka dan menjadi sebuah negara independen, pendiri negara Bolivia yang bernama Simon Bolivar mengklaim akses ke laut melalui Gunung Atacama. Simon nggak peduli sama wilayah yang udah diklaim sama Chile. Segel tapi gini. Sebelum Bolivia merdeka, Cek. Udah tuh 4.000 saja. Kok hapus dikit tadi kena cat. Nah itu ya. Dia masih bagus lah. Kita tes dulu aja. Tiga 88 ya, sedikit. Oke, kita pasangin aja. Kan kita gini ya, kita kasih double tip dulu aja.
Chili itu terus mengupayakan biar sengketa batas wilayah ini cepat selesai. Pada tanggal 10 Agustus 1820, pihak ini sedang bergelut. Intinya tuh Bolivia sama Chili sama-sama menetapkan garis 24 derajat lintang selatan buat jadi batas tengah. Jadi antara 23 kita buka lagi 25 derajat lintang selatan menjadi wilayah kondominium, alias wilayah yang dimiliki secara bersama oleh Bolivia dan Chili. Tapi sayang banget amigos, penentuan batas 24 derajat ini malah bikin pusing. Ternyata malah jadi ribet. Chili agak dirugikan terkait pajak bea cukai yang diubah secara sepihak terkait sama wilayah kondominium ini. Masalah juga muncul pada 9 Agustus 1872. Seorang jenderal Bolivia yang bernama Quintin Quevedo memulai ekspedisi ke Valparaiso melawan Bolivia. Tapi nggak ada tindakan apapun dari Chili. Meskipun tidak dikasih peringatan sama konsulat senjata Peru dan juga Bolivia, tapi Chili nggak bantu ngapa-ngapain. Aneh. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 1872, dibuat klarifikasi atas perjanjian sebelumnya. Lepas. BF1, BF1, B. Tuh. Gak pas. Oh. Maksain tuh belum tentu bagus. Gak cocok. Tuh. Gak cocok. E1 bukan F1. E1. Ayah. Telepon dulu orang.